Ya, hari ini kita membahas tentang konsep clustering dan satu buah metode, yaitu metode K-means. Ya, K-means ini memang metode yang sangat populer ketika kita membicarakan tentang clustering. Hampir semua ini ya, hampir setiap eksperimen-eksperimen yang kita lakukan, kita cobakan pada metode K-means clustering. Karena memang metodenya simple dan mudah sekali untuk dipahami, sehingga itu yang menyebabkan metode ini populer penggunaannya. Nah, coba kita flashback ke klasifikasi. Jadi, kalau kita kembali pada pertemuan ini ya, di awal sebelum asosiasi, maka klasifikasi itu adalah melakukan pengelompokan data juga. Tetapi data yang kita punya itu sudah ada label kelasnya. Ya, masih ingat kan kalau waktu kita membuat klasifikasi jenis hewan ya, dulu ya. Nah, itu sudah ada label kelasnya pada data acuan yang digunakan. Selanjutnya yang dilakukan itu adalah membuat model untuk dapat melakukan prediksi ketika ada sebuah data baru yang kita belum tahu label kelasnya. Tapi kalau clustering ya, atau pengelompokan, ini juga pekerjaan yang memisahkan data atau vektor ke dalam sejumlah kelompok atau klaster menurut karakteristiknya masing-masing. Jadi menurut karakter yang ada. Kalau misalnya yang di klaster itu adalah data nilai misalnya ya, nilai kuliah. Antara nilai kuliah mahasiswa di semester 6 misalnya, di angkatan kalian dengan angkatan sebelumnya, itu bisa jadi hasil clusteringnya itu berbeda. Misalnya angkatan tahun ini itu nilai akademiknya cenderung lebih tinggi secara rata-rata kalau dibandingkan dengan yang tahun kemarin. Nah, itu dari karakter rata-rata nilai secara keseluruhan saja sudah berbeda. Sehingga nanti pola dari klaster yang didapat itu juga bisa jadi berbeda. Sehingga clustering ini pengelompokan itu menurut karakteristik masing-masing secara alami, secara lokal ya, sesuai dengan karakter lokalnya. Sehingga di sini kita tidak perlu label kelas sebenarnya pada setiap data. Baru kemudian malah label itu bisa diberikan setelah klasternya terbentuk. Nah, ini yang kemudian disebut sebagai unsupervised learning atau pembelajaran yang tidak terbimbing atau tidak terawasi. Berbeda dengan klasifikasi ya. Kalau klasifikasi ini malah kita sebut sebagai pembelajaran terbimbing karena kita mengarahkan setiap data itu agar menunjuk pada kelas tertentu yang kita inginkan. Tapi kalau clustering tidak. Justru kita mau mempartisi data, tetapi sesuai dengan karakter lokalnya, karakter dari data itu sendiri. Jadi dia akan nanti membentuk secara alami sendiri, sesuai dengan algoritmanya. Nanti kalau sudah terbentuk, baru malah bisa kita berikan labelnya. Sehingga konsep seperti ini cocok untuk melakukan pengelompokan data yang memang label kelasnya sulit didapatkan pada saat generating fitur. Ya. Kemudian sering juga dipakai untuk mengeksplorasi dan mengkarakteristikan dataset sebelum menjalankan pekerjaan supervise. Nah, ini kadang-kadang kalau pada data klasifikasi itu bisa kita pakai untuk mengetahui seberapa bagus separasi dari data trainnya atau data setnya yang terlebih luas lagi ya. Kira-kira seberapa jauh nanti tingkat apa itu namanya soft error-nya ketika dilakukan klasifikasi. Nah, itu bisa coba dianalisa dengan metode clustering, mengeksplorasi dan mengkarakteristikan dataset sebelum menjalankan pekerjaan supervise atau klasifikasi. Kemudian dalam clustering itu kemiripan atau similarity ini harus kita definisikan berdasarkan pada atribut objek. Jadi karena kita mau mengelompok-kelompokkan gitu ya, ini harus gabung dengan ini harus gabung dengan ini tidak boleh gabung. Nah, itu berarti kan kita perlu sebuah teknik untuk mengetahui kemiripan antara data yang satu dengan data yang lain. Nah, itu tergantung atributnya juga nanti akan
algoritma clustering yang diterapkan itu akan berpengaruh. Kalau misalnya atributnya itu ini ya, semuanya itu numerik, maka metode K-means akan cocok. Tapi ketika variabelnya itu ada campur dengan variabel kategorikal atau semuanya kategorikal, ya mungkin K-means tidak cocok gitu ya. Algoritma clustering yang cocok itu juga tergantung pada dataset, jenis datasetnya. Ya, apakah dataset itu matriks seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, atau datasetnya dalam bentuk spasial misalnya, itu akan berbeda algoritma yang tepat. Ini adalah contoh dari gambaran pembentukan cluster. Kita punya berapa ini? 16 data ya, sebarannya seperti ini. Jadi ada yang mengelompok-kelompok gitu ya, maksudnya berada di sebelah kiri, sebelah atas, sebelah bawah, sebelah kanan. Ini adalah data aslinya sebelum dilakukan clustering. Kemudian ketika kita coba untuk melakukan clustering menggunakan komposisi 2 cluster, maka ternyata terbentuk pola cluster yang seperti ini. Jadi ada yang membentuk kelompok di sebelah kiri, ada yang membentuk di sebelah kanan. Ini nanti akan berjalan sesuai alami, sesuai dengan algoritma metode clusteringnya. Nah, ini kita tidak mengarahkan agar data si ini harus bergabung di kiri, tidak perlu bergabung ke kanan. Nah, ini tidak kita arahkan. Algoritmanya sendiri yang akan berjalan dan mengarahkan setiap data itu harus gabung pada cluster yang mana. Kemudian yang berikutnya ini adalah ketika kita coba mempartisi menjadi 3 cluster. Ternyata dia membentuk cluster baru ya, kelompok baru di sebelah kanan. Jadi data yang awalnya berkumpul di sebelah kanan ternyata dia masih bisa dipartisi lagi menjadi kelompok yang lebih kecil seperti ini. Kemudian ini kita akan dicoba menjadi 4 cluster, ternyata bisa juga membentuk 4 cluster yang seperti ini. Nah, kira-kira di antara 3 cluster ini mana yang benar ya? Apakah 2, apakah 3, apakah 4? Mana yang benar? Nah, ini juga tidak bisa justifikasi ya, mana yang benar. Karena bisa jadi tergantung kebutuhan. Kita mau mempartisi data menjadi berapa kelompok. Kalau kita butuhnya 2 kelompok, ya langsung 2 seperti ini bisa. Atau mau dicoba menjadi 3 dulu seperti ini, kemudian nanti akan dianalisa, setelah dianalisa akan dilakukan penggabungan 2 kelompok menjadi 1 kelompok gitu ya. Tapi yang pasti sebenarnya metode hasil clustering itu bisa dilakukan evaluasi. Nanti ada pembahasan di belakangnya. Bagaimana kita menilai seberapa bagus hasil cluster yang didapat. Ini terutama pada metode yang berbasis iterasi dan partisi seperti pada K-means clustering ini. Jadi nanti bisa kita tentukan apakah 2 cluster itu lebih baik daripada 3 cluster ataukah 3 cluster lebih baik daripada 4 dan 2 cluster dan sebagainya. Itu nanti bisa dinilai dengan sebuah nilai indeks tertentu. Maka kalau indeksnya paling tinggi di antara 3 ini, maka itu adalah kualitas cluster yang terbaik menurut metode validitas tadi. Penerapannya sangat banyak, tidak hanya pada bidang-bidang yang tercantum di sini ya, kedokteran, kesehatan, psikologi, hukum, dan lain-lain. Contohnya kalau pada kedokteran itu ada yang sudah mencoba mengelompokkan jenis-jenis penyakit berbahaya berdasarkan karakteristik atau sifat-sifat penyakit pasien. Jadi misalnya mau coba mengelompokkan penyakit-penyakit berdasarkan variabel, yaitu tensi darah, kemudian gula darah, kemudian riwayat keturunan, nah, gitu. Nanti baru bisa diketahui kira-kira penyakit apa saja yang masuk pada penyakit kelompok kelas berat atau kelas ringan. Itu. Kesehatan ini juga bisa misalnya mengelompokkan jenis-jenis makanan berdasarkan kandungan-kandungan gizinya, kalori, vitamin, protein, dan sebagainya. Ya masih banyak lagi ya, ini hanya contoh kecil saja dari sekian banyak penerapan kasus-kasusnya. Kalau penggunaan hasil clusteringnya, kalau pada bidang saintifik ya, ini ada summarization. Ini adalah
prototipe yang dapat mewakili seluruh data. Jadi bagaimana kita bisa membuat ringkasan tapi bisa mewakili dari data yang sangat besar. Misalnya kita punya data jutaan, 1 juta data. Terus kita mau menganalisa summarize kira-kira seperti apa sih kalau saya mau menganalisa nilainya dari masing-masing perwakilan, dari masing-masing sebaran. Nah, itu kan sulit ya. Masa kita mau membaca angka sebanyak 2 juta baris. Nah, itu bisa dicoba dianalisa dengan membuat summarization, dengan mengelompokkan, kemudian diambil titik pusat dari setiap klaster. Nah, itu baru dianalisa di sana. Compression, jadi pada data-data yang dalam klaster yang sama, itu sebenarnya mempunyai karakter yang serupa. Nah, kalau serupa itu bisa diwakili dengan satu indeks prototipenya dari setiap klaster. Itu namanya compression. Sehingga nanti semua data pada klaster yang sama itu akan diganti dengan indeks tadi. Ya akan terjadi loss nilai ya, karena akan berubah. Tapi keuntungannya adalah compression yang tinggi. Sehingga nanti akan lebih hemat, misalnya dalam hal storage-nya gitu ya, atau biaya komputasinya gitu. Ya tergantung kebutuhannya. Selagi tidak mempengaruhi kualitas output dari kasus yang diselesaikan, saya rasa compression masih oke untuk digunakan. Ya, untuk bisa juga ini untuk efisiensi pencarian tetangga terdekat. Ini kalau pada metode klasifikasi KNN ya, mungkin bisa membantu di sana. Ya, itu adalah gambaran singkat dari clustering seperti apa. Ini saya langsung ke metode K-means yang menjadi menu utama kita pada hari ini, yaitu K-means ini adalah algoritma pengelompokan iteratif. Kenapa iteratif? Karena dia kita lakukan berulang-ulang. Dari iterasi pertama, kedua, ketiga, sampai dia konvergen, tidak lagi ada perubahan yang berarti, maka dia boleh berhenti. Itu artinya pengelompokan yang iteratif, jadi dilakukan berulang-ulang. Yang melakukan partisi dataset ke dalam sejumlah K cluster. Jadi nanti kita akan menentukan mau dipecah menjadi berapa cluster. Ya, anggap saja kita pecah menjadi K cluster ya, K-nya 3 misalnya, berarti akan kita pecah menjadi 3 cluster. Kalau K-nya kita pilih 5, berarti kita akan partisi menjadi 5 cluster, 5 kelompok. Alasannya dia sederhana, untuk diimplementasikan dan dijalankan, relatif juga cepat, adaptasinya mudah, dan banyak digunakan dalam prakteknya. Terutama untuk eksperimen-eksperimen ya, percobaan-percobaan, atau untuk pembanding dengan metode clustering yang lain. Kemudian nilai K yang digunakan ini biasanya berdasarkan berapa banyak klaster data yang muncul pada data X. Kemudian berapa banyak klaster yang dibutuhkan untuk penerapannya, atau juga untuk mengeksplorasi, melakukan percobaan dengan beberapa nilai K. Kemudian berapa nilai K yang dipilih, ini kita juga tidak perlu memahami bagaimana K-means itu mempartisi dataset, karena secara iteratif algoritma akan melakukan partisi tadi ya, sesuai dengan langkah-langkahnya. Tapi memang kadang-kadang ini ya permasalahannya akan berpotensi ada klaster tertentu yang kosong, tidak ada datanya. Itu bisa juga terjadi ya pada kasus-kasus tertentu. Kemudian means, kalau means-nya itu artinya setiap klaster dalam K cluster itu diwakili oleh sebuah titik tunggal. Kita nyatakan sebagai C dari 1 sampai K. Jadi kalau K-nya tadi kita pakai K-nya 3, maka C-nya dari C1 sampai C3. Jadi untuk sejumlah K representatif cluster kita sebut juga sebagai cluster means atau cluster centroid, atau bahkan ada yang nyebutnya centroid saja. Mungkin kita nanti akan lebih sering menyebutnya centroid ya. Jadi namanya maksudnya adalah pusat dari cluster tadi. Kalau cluster kalau seperti ini ya contohnya, berarti data ini sudah kita partisi menjadi 3 cluster dan masing-masing sudah ada centroidnya. Ya, yang ada dot hitam di tengahnya ini adalah pusat dari cluster, lokasi dari pusat dari cluster.
Nah, ini untuk set data X kita kelompokkan berdasarkan konsep kedekatan atau kemiripan, sedangkan untuk kuantitasnya yang kita gunakan adalah ketidakmiripan. Mengapa? Karena biasanya kalau kita mau mengumpulkan agar dia bergabung dengan temannya, maka yang kita lihat itu adalah posisi ininya ya, posisi posisi eh, jaraknya dari teman-temannya tadi. Contohnya data yang ini ya. Nah, yang ini kalau kita hitung dia lebih dekat mana antara ke sentroid yang di sini dengan sentroid yang di sini. Tentu kalau kita melihatnya secara jarak akan lebih dekat yang ini. Nah, itu makanya nanti yang dipakai itu adalah ukuran ketidakmiripan, bukan ukuran similarity. Kemudian nanti kita juga akan menghitung sentroid. Sentroid itu kan ada sejumlah K sesuai dengan jumlah klaster yang diinginkan. Nah, sentroid itu nanti kita hitung dari rata-rata, dari setiap data yang bergabung pada klaster tadi. Ya. Jadi rata-rata dari setiap data yang bergabung pada klaster tadi. Kemudian Kamins itu mengelompokkan secara tegas data pada hanya satu klaster, maka dari nilai A sebuah data pada semua klaster hanya satu yang bernilai satu, sedangkan yang lainnya bernilai 0. Jadi A ini maksudnya adalah nilai keanggotaan ya, sebuah data terhadap klaster-klasternya. Jadi kalau kita data ini tadi, jadi dia ini setiap data ini punya A terhadap semua sentroid. Nah, kalau yang terdekat itu hanya akan bernilai satu. Atau sentroid yang diikuti, maka dia akan hanya bernilai satu, nilai keanggotaannya. Sedangkan pada sentroid yang lain, nilainya keanggotaannya 0. Artinya dia memang bukan anggota dari klaster yang lain tadi ya. Jadi kalau ini bergabung dalam klaster yang ini kan semua data pada sentroid yang sama, pada klaster yang sama. Saya simbolkan diamond ini ya, ada 4. Nah, ini sentroidnya di sini. Sedangkan yang ngumpul di sini saya simbolkan X, nah sentroidnya di sini, seperti itu ya. Jadi untuk data, misalnya untuk data ini, maka nilai A-nya untuk ke sentroid ini yang dia ikuti, dia nilainya 1. Sedangkan yang lain ini nilainya 0. Ini gunanya untuk apa, Pak? Gunanya nanti ketika kita mau menghitung fungsi objektif. Gitu ya. Kemudian ada DXJ, ini adalah ketidakmiripan atau jarak dari data I ke klaster CJ. Ya, jadi jaraknya apa? Mau pakai Euclidean, mau pakai Manhattan, apa aja ya, itu adalah rumus jaraknya. Terus untuk mendapatkan titik sentroid, nah ini rumusnya kita dapatkan dari rata-rata setiap fitur pada semua data yang tergabung pada setiap klaster. Jadi 1 dibagi NK, NK itu adalah jumlah data pada sebuah klaster, kemudian dipakai dikalikan dengan jumlah dari setiap fitur ya, dipakai untuk mengalihkan 1/, berarti anggap aja dibagi gitu ya. Jadi sama dengan rumus rata-rata biasa. Terus untuk menghitung fungsi objektif, kita rumusnya adalah A itu berarti yang ini tadi ya, dikalikan dengan jarak D dari X ke sentroid yang baru tadi, terus dikuadratkan. Sehingga nanti A dikali D itu akan ada nilainya ya, untuk yang ke sentroid yang dia ikuti. Sedangkan yang lain itu akan bernilai 0, karena hanya 0. Ini algoritmanya, jadi kita inisialisasi dulu dengan menentukan nilai K sebagai jumlah klaster, kemudian kemiripannya mau pakai apa, kemudian thresholdnya untuk perubahan fungsi objektif, dan thresholdnya untuk perubahan posisi sentroid. Kita pilih K data dari dataset X sebagai sentroid, kemudian K ini juga kita pilih dari X data, pilih K data ya dari dataset sebagai sentroid awal. Ini bebas secara random ya, mau pilih data ke berapa yang mau dijadikan sentroid awal. Kemudian setiap data itu kita alokasikan ke sentroid terdekat. Ya, tentunya dengan menghitung jarak dulu. Caranya dihitung baru ditetapkan dia ikut pada sentroid yang mana. Kemudian yang keempat kita hitung kembali nilai sentroid C berdasarkan data yang mengikuti klaster masing-masing. Jadi sentroidnya tadi kita hitung
lagi, karena kan ada perubahan itu, data yang berpindah klaster ya, itu harus dihitung lagi sentroidnya. Jadi langkah 34 ini kita ulang sampai konvergen. Konvergennya itu kalau memenuhi syarat ini ya, perubahan fungsi objektif sudah di bawah threshold yang diinginkan, atau tidak ada data yang pindah klaster. Ini biasanya kalau datanya sedikit ya, bisa kita pakai kriteria ini. Tidak ada data yang pindah klaster, atau perubahan posisi sentroid sudah di bawah threshold yang diinginkan. Nah, ini kalau 1 sama 3 ini bisa kita pakai untuk clustering data dalam jumlah besar. Karena data jumlah besar itu sulit kalau untuk mencapai syarat 2 ini. Ya, tidak ada data yang pindah klaster ya sangat susah karena kan datanya banyak. Jadi akan selalu berubah-ubah. Nah, kalau kita ingin mentoleransi 1-2 data yang boleh bergeser, maka kita bisa menggunakan syarat 1 dan syarat 3. Ya, bisa salah satunya. Nah, contoh ini kita akan mengelompokkan 10 data dari 10 data dengan 2 variabel atau 2 fitur X dan fitur Y. Kemudian jaraknya pakai Euclidean, jumlah klasternya 3, thresholdnya untuk perubahan fungsi objektif 0,1. Oh ya, ini yang belum didefinisikan adalah nilai awal ya untuk fungsi objektif. Sini kita coba kita awali dengan kasih angka yang cukup besar 1000. Terus langkah pertama kita pilih 3 data sebagai centroid awal. Nah, ini kita coba pilih nomor 2, nomor 4, sama nomor 6 sebagai centroid awal. Ini random ya. Ini random. Anggap aja dari random itu kita terpilih nomor 2, kemudian nomor 4, dan nomor 6. Jadi ini adalah centroid awal. Langkah berikutnya adalah kita hitung jarak dari setiap data ke setiap centroid ya. Jadi sekarang dimulai dari data pertama satu-satu. Kita hitung jaraknya terhadap centroid 1 yaitu X-nya 4, Y-nya 1, centroid 2, X-nya 1, Y-nya 2, centroid 3, X-nya 5, Y-nya 3. Kita hitung jaraknya ke 3 centroid ini. Nah, hasilnya di sini. Jadi kita pakai rumus Euclidean gitu ya. Jadi X-nya dikurangi centroid, terus di kuadrat, terus di sigma, di jumlah, terus di akar. Nah, ini ternyata jarak ke centroid 1, jarak dari data X1 ke centroid 1 adalah 3, ke centroid 2, 1, ke centroid 3, 4,47. Nah, karena yang dicari itu adalah yang paling kecil atau yang nanti yang diikuti itu adalah yang paling dekat, maka kita pilih yang paling kecil, yaitu 1 ini. Nanti ya, dari jarak tadi yang terkecil kan 1, nah, ini terdekatnya kan 1. Nah, 1 ini adalah punyanya centroid 2. Ya, jadi dia ikut pada klaster 2 atau centroid 2. Nah, data yang kedua juga gitu ya, kita hitung jaraknya, jarak ke centroid 1 jadi 0, ke centroid 2 3,16, centroid 3 2,3. Maka terdekatnya 0, ini adalah klaster 1. Kemudian data ketiga kita hitung jaraknya juga ya, ke centroid 1, 2, ke centroid 5, centroid 2 5,099, centroid 3 2,2361. Yang terdekat adalah 2. Nah, ini ya, berarti centroid cluster 1. 2 kan punyanya centroid 1. Nah, ini kita hitung pada 10 data tadi. Nah, ini berarti sekarang kita sudah dapatkan cluster nomor berapa yang diikuti. Nah, ini kemudian kita hitung centroid yang baru. Caranya gimana? Ya, kita rata-rata aja dari data yang bergabung di cluster 1, 2, dan 3. Yang tergabung di cluster 1 ini kan data nomor 2 dan nomor 3. Nah, kita ambil aja data nomor 2 dan nomor 3, terus di rata-rata. 4 tambah 6 dibagi 2, 5. Ini 2 dibagi 2, 1. Yang centroid 2 juga begitu. Centroid 2 kan ini data nomor 1, nomor 4, nomor 5, nomor 7, dan nomor 9. Nah, ini terus di rata-rata. Kita bagi 5. Ini juga gitu, centroid 3 juga begitu ya. Nah, ini data nomor 6 sama 8 dan 10. Kita rata-rata. Jadi ini adalah centroid hasil dari iterasi pertama.
Langkah berikutnya apa? Kita hitung fungsi objektif. Berarti kita hitung jarak lagi ya dari setiap data ke centroid. Ya, ini cara gampangnya sih, tidak usah dihitung yang centroid selain yang dia ikuti ya. Jadi contoh pada data pertama, ini kita hitung aja jaraknya ke klaster 2. Nah, klaster 2 berarti ini ya centroidnya. Jadi sekarang hitung jaraknya ke 5 dan 1, terus dikuadrat. Nah, kuadrat, jarak tadi dikuadrat, taruh di sini. Nah, yang lainnya 0, karena kali 0 nantinya. Termasuk yang centroid, data 2 juga begitu. Kita hitung jaraknya terhadap centroid 1. Oh ya, centroid 1 ya. Kita hitung jaraknya terhadap centroid 1, 5, dan 3. Kalau yang data 1 tadi ngitung jaraknya ke centroid cluster 2 ya sini ya, sorry. Kalau yang data 2 ke centroid 1 yang ini, terus dikuadrat. Dikuadrat berarti nanti taruh di sini. Demikian juga yang lain ya. Jadi jarak kemudian dikuadrat, diletakkan sesuai dengan klaster yang diikuti. Yang lainnya 0. Kemudian kita jumlah dapat 35,73. Terus kita lihat perubahannya berapa dari nilai objektif yang pertama tadi. Yang pertama tadi kan kita inisialisasi 1000, berarti 1000 kurangi 35, 964. Nah ini 964 itu masih lebih dari T yang diinginkan tadi, 0,1. Maka kita lanjutkan ke iterasi berikutnya, iterasi 2. Nah ini pada iterasi 2. Kita hitung lagi jaraknya ke centroid semua, pakai centroid yang tadi ya, yang hasil dari iterasi 1. Terus kita lihat lagi yang terdekat, terus klaster mana yang diikuti. Jadi kita hitung lagi centroidnya. Jadi sekarang di klaster 1 ketambahan anggota ini, tambahan 1 anggota. Jadi sekarang ada data nomor 2, 3, dan 6. Terus ini kita hitung rata-ratanya lagi. Centroid di klaster 2 berkurang anggotanya ya, berkurang 1. Tinggal data nomor berapa? Nomor 1, nomor 4, nomor 5, dan nomor 7. Kita hitung rata-ratanya. Ini yang centroid 3. Terus kita hitung lagi nilai fungsi objektifnya. Sama caranya, kita hitung jaraknya terhadap klaster yang dia ikuti, terus dikuadrat. Taruh di sini, terus kita jumlah. Nah, ini 19,75. Kita lihat perubahannya dari yang terbaru tadi. Ini jangan pakai yang selisih tadi ya. Ini pakai J-nya yang iterasi pertama, 35,73. Kurangi 19,75. Ini hasilnya 15,98. Ini masih di atas T, berarti lanjut ke iterasi ke-3. Di iterasi ketiga, sekarang klaster 1 tetap, klaster 2 berkurang lagi anggotanya, pindah ke klaster 3. Terus berarti kita hitung lagi fungsi objektifnya turun jadi 14,33. Nilainya 5,42 selisihnya, berarti masih di atas T. Kita lanjutkan ke iterasi keempat. Nah, di iterasi keempat ternyata tetap ya. Klaster 1 tetap, klaster 2 tetap, 3 tetap. Kemudian kita hitung fungsi objektifnya ternyata 14,33, selisihnya 0. Jadi tidak ada data yang pindah klaster. Maka di sini boleh kita hentikan. Artinya klasternya sudah ini ya, sudah konvergen biasanya karena nggak ada lagi yang bergeser posisi centroidnya. Jadi ini adalah hasil clusteringnya, data di cluster 1, cluster 2 ini, cluster 3 ini, centroidnya di sini. Nah, jadi centroid itu adalah pusat ya dari semua data. Jadi ini untuk data kedua, X-nya 4, Y-nya 1. Data ketiga, X-nya 6, Y-nya 1. Data ke-6, X-nya 5, Y-nya 3. Nah itu kalau diambil pusatnya, itu ketemu di 5 untuk X dan 1,6 untuk Y. Nah, demikian juga untuk klaster yang lain. Nah ini kalau kita mau melihat perubahan perubahan proses clustering ya dari data asli, ini adalah inisialisasi, ya kan, data centroidnya berimpit ya dengan 3 data. Ini hasil dari iterasi pertama. Nah, ini di sini ada 2 anggota kan.
Sini ada 5 anggota, di sini ada 2. Oh, ini 3 ya, ini 3. Terus lanjut ke iterasi 2. Nah, yang ini berpindah ke klaster bawah. Nah, kemudian yang sini, nah ini juga berpindah ya. Yang ini berpindah ke bawah. Terus ketiga itu yang ini ya. Ini juga berpindah ke bawah. Ke atas, sorry. Ke atas. Nah, ini dari 3 ke 4 sama. Artinya sudah konvergen. Nah, ini adalah perubahan-perubahan ini ya, isi dari setiap klaster. Ini kalau mau kita lihat. Tapi nanti yang kita lakukan analisa biasanya yang akhir saja, yang hasil dari setiap iterasi biasanya tidak perlu. Jadi di sini kita untuk memvisualkan saja, kira-kira bagaimana sih perubahan posisi data pada setiap klaster. Ya, seperti ini. Nah, ketika dari 3 ke 4 ini sudah nggak ada yang berubah, artinya ini sudah konvergen, sudah nggak ada perubahan lagi. Jadi ini sudah sesuai dengan karakter alaminya gitu ya. Ada yang mengelompok di atas, ada yang mengelompok di kiri, ada yang mengelompok di kanan. Ya, kemudian untuk berikutnya adalah tentang evaluasi sistem. Ya, sebelum masuk ke evaluasi sistem untuk clustering, mungkin ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Ya, kita lanjutkan ya, kalau nggak ada yang ditanyakan. Jadi kalau pada klasifikasi itu kita evaluasinya bisa pakai akurasi. Akurasi, precision, kemudian recall, juga pakai cross validation. Tapi pada clustering, ini sebenarnya pada dasarnya kita melakukan penggalian informasi baru yang sebelumnya tidak ada. Lalu mengapa harus dievaluasi gitu ya? Jadi kalau pada klasifikasi jelas karena ada target yang diinginkan. Data ini harus menuju ke kelas ini, data X harus menuju ke kelas Y, label Y gitu. Nah, clustering ini justru kita memunculkan informasi baru, lalu apanya yang dievaluasi? Nah, yang dievaluasi itu adalah ternyata susunan cluster yang berbeda didapatkan dari dataset yang sama. Ini tentu nanti memberikan evaluasi yang berbeda pula. Seperti yang saya sampaikan di depan tadi ya. Dataset yang sama ketika kita cluster menjadi 2 dan 3 itu kan beda susunannya. Posisinya juga beda. Jangankan 2 dengan 3. Sesama 2 aja itu bisa beda konfigurasi hasil klasternya. Nah, itu terus mana yang lebih baik? Nah, itu biasanya gitu. Kita evaluasi di antara 2 hasil atau lebih yang ada, masing-masing dievaluasi. Kira-kira nilai evaluasi indeks tertentu itu bagaimana kualitasnya. Jadi ini pada jumlah klaster 2, ini jumlah klaster 3. Ini bagaimana kita bisa menentukan tendensi klaster dataset. Misalnya untuk membedakan apakah ada struktur non-random yang sebenarnya ada di dalam data. Atau bagaimana untuk menentukan jumlah klaster yang tepat. Jadi mana di antara 2, 3, 4 pilihan klaster yang terbaik. Nah ini kalau kita pecah menjadi 2 kan seperti ini ya. Ini sebenarnya kayaknya ada dua kelompok ngumpul di pusatnya di sini, ada yang di sini. Ini ketika kita pecah menjadi 3, itu ada yang kelompok di kiri, di kanan, ada yang di tengah juga, kelihatannya juga memang terbentuk klaster di situ. Nah, itu kira-kira mana yang lebih baik? Menentukan jumlah klaster yang tepat. Atau mengevaluasi seberapa baik analisis klaster, menyelesaikan data tanpa informasi eksternal. Kemudian perbandingan hasil analisa klaster terhadap hasil eksternal yang diketahui. Jadi kalau yang ini tanpa ada label, kalau yang ini tanpa A, ya kali ini ada label yang biasanya dikaitkan dengan kasus klasifikasi untuk mengetahui seberapa jauh tingkat tingkat errornya yang akan terjadi pada saat train nantinya. Kemudian metrik yang digunakan ada 2, bisa pakai kohesi dan separasi umumnya. Kohesi itu adalah kekompakan atau compactness atau kekencangan dari sebuah klaster yang didapat. Ini menentukan seberapa dekat hubungan data dalam klaster yang sama. Kalau separasi atau keterpisahan
separation atau isolation, maka menentukan seberapa berbeda atau bagus keterpisahan sebuah klaster dari klaster yang lain. Jadi kalau yang kohesi ini cenderung internal terhadap satu klaster yang sama, kalau separasi ini eksternal terhadap antar klaster. Maka ini nanti di metrik unsupervised itu sering disebut juga sebagai indeks internal. Karena hanya menggunakan informasi apa adanya yang ada di dalam dataset. Ya, karena memang clustering itu kan tidak ada unsur luar seperti label kelas yang akan ikut ini ya berkontribusi. Dia hanya memanfaatkan data-data dan variabel yang ada saja, data internal. Jadi ini adalah gambarannya kohesi tadi. Jadi kohesi itu di internal seperti ini ya, bagaimana kerapatan data di dalam klaster. Jadi kalau dia semakin dekat dengan sesamanya dia dalam klaster yang sama, itu kohesinya semakin bagus. Kalau separasi dalam clustering itu berarti semakin terpisah atau semakin jauh antara klaster itu berarti semakin bagus. Gitu ya. Artinya jarak antar sentroid yang semakin jauh itu semakin bagus gitu ya. Kalau kohesi, jarak antar data di dalam klaster yang sama itu semakin bagus dan sebaliknya. Pertama adalah ada Davis-Bouldin Index. Ini metode untuk evaluasi klaster. Dia pertama ada SSW, Sum of Square Within Cluster, itu adalah kohesi. Kemudian SSWB itu adalah Sum of Square Between, ya, between cluster. Kemudian R itu adalah rasio seberapa baik nilai perbandingan antara klaster ke I dan klaster ke J. Sehingga nilainya itu didapatkan dari nanti gabungan antara kohesi dan separasi. Nilai SSW yang semakin kecil berarti hasil clustering yang didapat itu semakin baik, lebih baik ya. Secara esensial DB itu nilainya sekecil mungkin, tapi non negatif ya. Jadi sekecil mungkin tapi di atas 0. Nah, rumusnya untuk SSW yang within ya, yang within cluster itu 1/m dikali D dari X ke sentroid. Jadi jarak dari data ke sentroidnya terus di rata-rata, ya dijumlah terus di rata-rata. Kemudian kalau SSB, sum of square between cluster, maka jarak antara sentroid 1 dengan sentroid yang lain. Sentroid I dengan sentroid J, jadi jarak antar sentroid. Kemudian untuk R itu adalah SSWI ditambah SSWJ dibagi SSB. Ya. Jadi SSWI antara klaster yang satu dengan SSW antara klaster yang lain dibagi dengan SSB-nya. Nah, DBI-nya itu didapatkan dari 1 dibagi K dikali nilai maksimal dari RIJ antara R ke I dengan R ke J di sigma ya, gitu. Terbesar terus di sigma baru dibagi K. Ini ada contohnya. Jadi ini adalah hasil dari clustering. Ini ada yang gabung di cluster 2, 1, 2, 1, 3 gini ya. Terus ini adalah sentroidnya. Kemudian pertama coba dihitung dulu jarak data dalam cluster 1 ke sentroidnya. Berarti untuk data yang tergabung di cluster 1, ini kita hitung terhadap sentroidnya, yaitu 5 dan 1,67. Jadi ini jarak dari data X2, ini ya, data kedua, ke C1, ini 51, 5 dan 1,6, ini ya. Jadi jarak antara X2 ke C1, 1,2019, kemudian data ketiga, ini kan sentroid 1, jaraknya 1,2019, kemudian X6, ini jaraknya ke sentroid 1, 1,33. Terus untuk SSW-nya, ya untuk SSW-nya, untuk klaster 1, itu berarti jarak tadi di X2, X3, X6 dijumlah dibagi M. M-nya berapa? 3, karena ada 3 data. Jadi 1,2457. Ini SSW.
Jadi sum of square within cluster untuk centroid 1, cluster 1. Nah, ini dengan cara yang sama kita hitung juga untuk cluster 2 dan cluster 3. Jadi kita dapatkan ini jarak antar data ke centroid 2. Ini adalah SSW-nya. Ini untuk yang gabung di cluster 3 ini sudah dipisah ya per cluster. Ini jaraknya. Terus ini adalah SSW-nya. Selanjutnya adalah menghitung SSB. Jadi SSB tinggal dihitung aja lagi jaraknya antar centroid. Berarti ada 3 centroid ya. Maka kita hitung dari C1 ke C2, C1 ke C3, C2 ke C3. Jadi ini dapatnya, sehingga kalau kita gambar menjadi tabel, berarti kan seperti matrik bujur sangkar. Jadi ada SSB dari 1 ke 1 pasti 0, 1 ke 2 3,66 sama 3,68 sama dengan 2 ke 1 sini, terus 1 ke 3 5,0028 sama dengan 3 ke 1 gitu ya. Ini yang 2 ke 3. Kemudian dari sini kita hitung R. Jadi R-nya itu dari pasangan masing-masing. SSB 1 ditambah SSB 2 dibagi SSB-nya 12. Ini dapat. Terus R13 juga gitu, berarti SSB 1 dengan SSB 3 dibagi SSB 13, 0,48. Yang R23 juga begitu. Nah, terus kita susun menjadi matrik lagi seperti ini ya. Nah, di sini antara R12 itu kan 0,578. R13 0,4887. Kita ambil yang tertinggi. 0,5728. Terus yang dari R2 ke 1 kan 0,5728, ke 3 0,4957. Yang ini maksudnya. Yang 2 ke 3 kan 0,5728. 2 ke 1 ya. Terus yang 2 ke 3 kan ini 0,4950 sini. Ambil yang terbesar 0,5728. Terus untuk yang R3 ini ke 3 ke 1 0,4887 yang ini ya. Terus ini yang 3 ke 2 diambil yang tertinggi 0,4950. Nah, ini adalah DPI-nya, tinggal di rata-rata bagi 3. Jadi DPI-nya adalah 0,5468. Ini untuk 3 klaster gitu ya. Kalau 2 ya silakan dihitung lagi dengan cara yang sama. Ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk clustering bersama dengan evaluasinya Davis Buldin. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan.